Kini kita akan masuk ke materi gerak yang pertama, yakni gerak lurus dengan kecepatan tetap, atau disebut dengan nama GLB, gerak lurus beraturan. Nah, pertama-tama kita akan membahas materi gerak ini dengan suatu metode yang dinamakan metode gasing, yakni gampang, asik, dan menyenangkan. Metode gasing ini diperkenalkan oleh Profesor Yono Surya dan dimaksudkan agar pembelajaran fisika lebih menarik serta lebih sederhana dan tidak terlihat rumit, yang mana menurut saya adalah suatu hal yang perlu disambut dengan sangat baik, khususnya untuk menarik minat para murid dalam mempelajari fisika. Nah, kita akan mulai. Suatu benda kita katakan bergerak apabila benda itu berpindah tempat. Dapat dikatakan bahwa semua benda yang ada di alam ini bergerak dari benda yang kecil hingga ke ukuran yang sangat besar, yakni galaksi. Nah, ada suatu besaran atau ukuran yang menyatakan cepat atau lambatnya suatu benda yang bergerak, yakni yang dinamakan dengan kecepatan. Gambar di samping ini adalah gambar suatu alat pengukur kecepatan yang disebut speedometer. Nah, dengan speedometer ini kita dapat mengukur besar suatu kecepatan. Nah, sebelumnya ada sesuatu yang perlu kita pahami atau lihat terlebih dahulu, yakni bahwa kecepatan atau velocity adalah suatu vektor dan kelajuan atau speed adalah skalar. Lalu perpindahan atau displacement adalah vektor dan jarak atau distance adalah skalar. Namun saat ini untuk pembahasan awal kita, suatu benda hanya bergerak pada satu arah, sehingga di sini kelajuan sama dengan kecepatan dan perpindahan sama dengan jarak. Nah, kita belum memperkenalkan persamaan posisi terhadap waktu atau definisi dari kecepatan, percepatan, dan hubungannya dengan posisi. Artinya, kita akan membuat semua pembahasan kita di sini menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita akan mulai dari suatu nilai kecepatan. Misalkan suatu benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Apa arti dari kecepatan 5 meter per detik ini? Nah, ini yang penting yang harus kita pahami, yakni bahwa setiap detik jarak yang ditempuh oleh mobil adalah sejauh 5 meter. Jadi sekali lagi, kecepatan 5 meter per detik artinya setiap detik jarak yang ditempuh mobil adalah sejauh 5 meter. Nah, di sini kita bisa lihat apabila mobil ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, maka dari detik 0 ke detik pertama menempuh jarak 5 meter. Lalu dari detik pertama ke detik kedua menempuh jarak yang sama 5 meter. Lalu detik kedua ke detik ketiga juga masih menempuh jarak yang sama 5 meter dan seterusnya. Jadi jika kita lihat setiap interval waktu, jarak-jarak yang ditempuh oleh mobil ini adalah sama nilainya, yakni 5 meter. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk benda-benda yang bergerak dengan suatu kecepatan tertentu. Misalkan yang pertama benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Ditanyanya adalah berapakah jarak yang ditempuh setelah 2 detik. Mari kita lihat 10 meter per detik. Artinya dalam 1 detik jarak yang ditempuh 10 meter. Nah, kalau benda ini bergerak selama 2 detik, maka dengan menggunakan perbandingan yang sederhana kita bisa mendapatkan nilai jaraknya adalah 20 meter. Nah, jadi setelah 2 detik mobil ini bergerak sejauh 20 meter. Lalu soal yang berikutnya, benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik. Berapa jaraknya
setelah 3 detik. Jadi 8 meter per detik berarti 1 detik 8 meter. Maka kalau dia bergerak selama 3 detik akan menempuh 24 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya 24 meter. Kemudian soal yang ketiga. Benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Artinya 1 detik jarak yang ditempuh 10 meter. Nah, berapa jarak yang ditempuh setelah 3 detik? Nah, dengan menggunakan perbandingan, setelah 3 detik, maka jaraknya 30 meter. Lalu, benda bergerak kecepatan 12 meter per detik. Berapa jarak yang ditempuh setelah 4 detik? Nah, kita jika sudah berlatih ini tentu akan bisa menjawab bahwa jaraknya adalah sejauh 48 meter. Nah, selanjutnya kalau kita punya benda yang bergerak dengan kecepatan V lalu selama waktu T. Nah, maka jarak yang ditempuhnya apabila kita tadi sudah berlatih dengan angka-angka ini, maka kita dengan sendirinya akan dapat mengatakan bahwa nilai jaraknya tersebut sama dengan kecepatan benda tersebut V dikali T. Nah, jadi dengan metode gasing ini, siswa diharapkan mampu menemukan sendiri beberapa hubungan atau persamaan yang dasar. Seperti misalkan di sini antara jarak, kecepatan, dan waktu untuk benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kita akan berlatih lagi. Selanjutnya, di sini kita punya keadaan benda bergerak dengan suatu kecepatan dan ada jarak yang ditempuh. Kita diminta mencari waktu. Pertama, ada benda 5 meter per detik menempuh jarak 20 meter. Berapa lama waktunya? Nah, sekali lagi, akan saya ingatkan 5 meter per detik artinya 1 detik jarak yang ditempuh 5 meter. Nah, kalau benda ini sudah menempuh 20 meter, maka dengan menggunakan perbandingan biasa kita dapat mencari nilainya, maka waktunya adalah 4 detik. Lalu soal yang kedua, benda bergerak 8 meter per detik. Artinya, setelah 1 detik, benda bergerak sejauh 8 meter. Maka, jika jarak yang ditempuh 24 meter, tentu di sini dengan menggunakan perbandingan kita mendapati waktunya adalah 3 detik. Lalu 10 meter per detik menempuh 30 meter. Nah, 1 detiknya sejauh 10 meter. Kalau dia menempuh jarak 30 meter, maka waktu yang dibutuhkan adalah 3 detik. Nah, dari nilai-nilai tersebut tentu kita sudah bisa memikirkan dari mana nilai-nilai ini didapat. Jadi, sekarang ada benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik menempuh jarak 40 meter. Maka, untuk jarak ini diperlukan waktu 40 dibagi 8 atau nilainya sama dengan 5 detik. Nah, jadi sekarang kalau kita ada benda bergerak dengan kecepatan V lalu menempuh jarak yang sejauh D, waktu yang dibutuhkannya sama dengan besar jarak tersebut dibagi dengan besar kecepatannya V. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara benda yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik dan 10 meter per detik. Di sini yang pertama adalah untuk interval waktu yang sama, jarak yang ditempuh adalah berbeda. Jadi, untuk benda yang 5 meter per detik, setelah 1 detik hanya bergerak sejauh 5 meter. Namun, untuk yang 10 meter per detik, jarak yang ditempuh setiap detiknya
lebih jauh, yakni 10 meter. Lalu berikutnya ke detik kedua 10 meter lagi. Sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, jarak yang ditempuh setiap detiknya lebih kecil, yakni 5 meter. Nah, saat ini ada sebuah event dunia yang sedang diselenggarakan di London, Inggris, yakni Olimpiade. Di Olimpiade ada seseorang bernama Usain Bolt yang merupakan seorang pemegang rekor lari 100 meter, di mana catatan waktu yang didapati oleh Bolt adalah selama 9,58 detik untuk menempuh jarak 100 meter tersebut. Nah, apabila kita lihat di sini untuk grafik kecepatan dan waktu yang mana akan kita pelajari nanti lebih jauh lagi, Usain Bolt dapat mencapai kecepatan yang sangat tinggi untuk ukuran manusia, yakni sekitar 12 meter tiap detiknya. Nah, di sini ada sebuah daftar mengenai kecepatan dari benda-benda yang ada di alam semesta ini, dimulai dari yang paling pelan, yakni lempeng benua, terus kuku, dan seterusnya. Lalu ada siput, di mana bergerak dengan kecepatan 10⁻³ meter per detik atau sekitar 1 mm per detik. Lalu kura-kura, manusia, dan seterusnya. Hingga ada pesawat ruang angkasa yang sedang mengorbit, di mana kecepatannya sekitar 8.000 meter per detik, dan yang paling cepat adalah di sini cahaya. Nah, kita dapat melihat lebih detail lagi di website tersebut. Selanjutnya ada beberapa website juga yang menarik untuk kita mempelajari gerak. Ini adalah website yang pertama, di mana kita dapat bermain-main dengan gerak benda tersebut, di mana kita dapat memberi kecepatan awal atau nanti juga memberi nilai percepatan, lalu melihat bagaimana grafik benda tersebut bergerak. Lalu yang kedua adalah dari PHIT atau University of Colorado, ini juga bisa kita lihat nanti. Nah, yang ketiga adalah sebuah website yang ada di MIT, jadi mereka punya sebuah open course juga. Di sini ada seorang profesor yang mengajar mata kuliah tersebut, yakni Profesor Walter Lewin. Ini juga sangat menarik untuk bagi yang ingin belajar lebih detail lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari soal-soal dari kasus gerak lurus dengan kecepatan tetap yang akan kita selesaikan dengan metode yang sederhana yang dinamakan metode gasing tersebut.